Di suatu masa yang tak terhitung dalam bilangan manusia, sebelum planet-planet menari mengelilingi matahari dan sebelum atom pertama pun bersentuhan, semesta ini nyaris tidak ada. Namun dari kehampaan yang hening, lahirlah dentuman maha dahsyat, Big Bang, yang melahirkan waktu, ruang, dan hukum-hukum yang mengikat segalanya. Tapi, yang lebih menakjubkan dari kelahiran alam semesta itu, bukanlah ledakannya, melainkan presisinya. Coba bayangkan, kau sedang bermain anak panah dan menargetkan satu titik sekecil ujung rambut dari jarak sejauh langit, dan panahmu tepat mengenai sasaran, tanpa meleset sedikit pun. Begitulah presisi hukum-hukum fisika yang membentuk alam semesta kita. Jika satu saja konstanta fisika, seperti gaya gravitasi, muatan elektron, atau kecepatan ekspansi awal semesta diubah sedikit, maka tidak akan ada bintang, tidak ada air, tidak ada kehidupan, tidak ada kamu, dan tidak ada aku. Inilah misteri yang membuat para ilmuwan gelisah dan para filsuf tercengang. Semesta ini tampak seperti disetel secara sangat tepat agar memungkinkan kehidupan. Konsep ini dikenal dengan istilah fine-tuned universe atau semesta yang disetel halus. Ia bukan hanya wacana keilmuan, tetapi juga mengetuk-ngetuk kesadaran terdalam manusia. Apakah ini semua kebetulan? Atau ada maksud di balik desainnya? Dan dalam keheningan laboratorium serta perenungan malam para pemikir, teori ini pelan-pelan berubah menjadi kisah agung yang menggabungkan sains, spiritualitas, dan pencarian akan makna sejati keberadaan. Kisah fine-tuning ini mulai mendapatkan tempat dalam dunia ilmiah sekitar pertengahan abad ke-20. Di antara para tokoh pentingnya adalah fisikawan Inggris Sir Fred Hoyle yang dikenal sebagai pencetus istilah Big Bang secara sinis, tapi justru menemukan fakta menakjubkan. Ia mempelajari bagaimana unsur karbon, kunci kehidupan, terbentuk di inti bintang. Fred Hoyle menemukan bahwa atom karbon bisa terbentuk hanya jika terdapat resonansi atau keadaan energi tertentu dalam inti atom helium dan berilium. Tapi keunikan itu membutuhkan nilai energi yang sangat spesifik. Jika berbeda hanya sedikit saja, maka unsur karbon dan kehidupan seperti kita kenal tidak akan pernah ada. Hoyle yang awalnya skeptis terhadap gagasan penciptaan pun berkata, seolah-olah seseorang telah mengutak-atik angka-angka agar hidup bisa muncul. Tak hanya Hoyle, para ilmuwan modern seperti Paul Davies, Roger Penrose, hingga Stephen Hawking pun mengakui bahwa hukum-hukum alam ini tampaknya telah disetel dengan ketepatan luar biasa. Penrose menghitung kemungkinan kondisi awal alam semesta bisa mendukung kehidupan adalah 1:10⁻10⁻100⁻23. Angka yang lebih kecil dari peluang melempar ratusan dadu dan semuanya menunjukkan angka 6. Di tengah kompleksitas ini, teori fine-tuning mulai tumbuh bukan hanya sebagai cabang fisika, tetapi juga menjadi jembatan diskusi antara sains dan teologi. Dan inilah awal dari dongeng ilmiah kita. Semesta, tampaknya, bukan sekadar hasil acak, tapi mungkin pilihan. Mari kita mundur dari laboratorium dan hitungan rumit dan masuk ke dunia yang lebih akrab, dapur. Bayangkan kamu membuat kue. Kamu butuh tepung, gula, telur, mentega, dan waktu pemanggangan yang tepat. Jika terlalu banyak tepung, kue jadi keras. Jika terlalu sedikit telur, kue tak mengikat. Jika oven terlalu panas, gosong. Keseimbangan ini disebut resep. Nah, semesta pun punya resep. Misalnya, jika gravitasi sedikit lebih kuat, bintang akan menyala terlalu cepat dan mati sebelum bisa membentuk planet. Jika gravitasi sedikit lebih lemah, bintang tak akan terbentuk sama sekali. Sama halnya dengan konstanta elektromagnetik.
Jika sedikit berubah, atom tidak akan stabil dan air tidak akan eksis. Bahkan, jumlah dimensi di alam semesta ini, 3 dimensi ruang dan 1 waktu, juga bagian dari fine-tuning. Tambahkan 1 dimensi ruang lagi, dan hukum gravitasi akan jadi tak stabil. Kurangi 1, dan sistem bintang seperti matahari tidak bisa terbentuk. Semua ini seperti resep kue harus tepat. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Ayat ini seperti gema kuno dari realitas kosmologis modern, bahwa semesta ini bekerja sesuai takaran yang presisi. Ia tidak liar, ia tidak sembrono, ia terukur. Tentu saja, teori fine-tuning bukan tanpa tantangan. Sebagian ilmuwan, terutama dari aliran ateistik atau naturalistik, merasa tidak nyaman dengan implikasinya. Sebab, jika alam semesta ini tampak disetel, maka siapa penyetelnya? Maka muncullah alternatif, salah satunya teori multiverse, bahwa ada tak terhitung jumlah semesta lain di luar sana, masing-masing dengan hukum dan konstanta berbeda. Dan kita hanya kebetulan hidup di semesta yang cocok. Namun teori multiverse sendiri bermasalah. Tak ada bukti observasional bahwa semesta lain itu ada. Bahkan jika multiverse benar, pertanyaan lebih dalam muncul. Siapa atau apa yang menyetel aturan multiverse itu sendiri? Disinilah titik temu antara sains dan keyakinan muncul. Bagi banyak teolog dan pemikir Islam, fine-tuning justru memperkuat ide tentang Tuhan sebagai Al-Khaliq, Sang Pencipta yang Maha Mengetahui. Dalam Al-Quran tertulis, yang menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Ini bukan hanya refleksi spiritual, tetapi juga tantangan intelektual. Lihat, teliti, hitung. Karena dalam penciptaan, kau akan menemukan keteraturan yang menolak kebetulan. Maka berakhir sudah kisah kita, setidaknya untuk sementara. Dari kilau bintang hingga denyut jantung manusia, dari dentuman awal waktu hingga bisikan batin yang bertanya, mengapa? Semuanya seperti mengalir dalam satu simfoni agung. Fine-tuned universe bukan hanya teori. Ia adalah jendela ke arah kesadaran yang lebih tinggi bahwa hidup ini bukan produk kebetulan buta, tapi bagian dari orkestra kosmik yang indah. Para ilmuwan terus meneliti, para filsuf terus merenung, dan kitab-kitab suci terus dibaca ulang dalam cahaya baru. Kita belum memiliki semua jawabannya, tapi jejak-jejaknya ada. Di hukum-hukum fisika, di resonansi karbon, di kedalaman ruang angkasa, dan di halaman-halaman Al-Quran. Seperti disebut dalam Quran Surat Ali Imran, ayat 190-191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah, sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi, jika suatu hari kamu menatap langit malam dan bertanya dalam hati, apakah semua ini kebetulan? Ingatlah bahwa mungkin semesta ini bukan hanya ada, ia dipilih untuk ada. Dan kamu yang sedang membaca kisah ini mungkin juga bukan kebetulan. Kamu adalah bagian dari semesta yang disetel, sebuah simfoni yang mengundangmu untuk mendengarkan, memahami, dan bertanya, siapa komponisnya? Ingat, dari semua pembahasan ini mengungkapkan bahwa kemungkinan Tuhan tidak ada. Itu tidak akan mungkin. Ilmuwan besar dunia banyak yang telah membuktikannya. Salah satunya adalah Albert Einstein. Dia beranggapan bahwa sesuatu yang tidak terlihat itu bukan berarti tidak ada. Dari penelitiannya mengenai atom, dia mengungkapkan banyak fakta yang mencengangkan.
Menurut Dr. Zakir Naik, sekitar 20% isi dalam Al-Quran belum terbukti. Bukan karena itu tidak bisa dibuktikan, melainkan pengetahuan kita belum bisa mencapainya. Allah membatasi pikiran kita tentangnya, namun tidak membatasi pengetahuan terhadapnya.